VOA This Morning. Halo, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 28 Februari 2025. Dalam siaran ini, kami siaran dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC tentu saja, dan pagi ini enak sekali ya, bersuhu udara lumayan hangat, 15 derajat Celcius. Do you believe that? It's really very nice. Ya, pengantar siaran ini saya Leonard Triono, dan bersama saya di studio kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi kami El Zubir El Tayyib. Thank you Zubir for being with us today. By the way, selamat menyambut datangnya bulan puasa bagi Anda yang akan berpuasa Ramadan. Kami telah siapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik, di antaranya Angkatan Udara Republik Indonesia dan Angkatan Udara Garda Nasional Hawaii lakukan latihan bersama pengisian BBM di udara. Ini sangat penting kalau bagi Angkatan Udara karena ini akan mempengaruhi jangkauan dari operasi pesawat tempur dan juga pesawat angkut strategis. Presiden Amerika Donald Trump katakan Amerika Serikat dan Ukraina akan tanda tangani kesepakatan mineral tanah jarang. We're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement, and that'll be on rare earth and other things. Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda dimanapun Anda berada, asal ada sambungan internet tentu saja. Dan juga dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kita segera awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati. Pendengar, sebuah aliansi dari partai-partai oposisi di Pakistan menyerukan pemilu nasional baru hari Kamis. Aliansi itu menuduh pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif menindas lawan politiknya, membatasi perbedaan pendapat dan melanggar hak asasi manusia. Tehreek-i-Tahaffuz IAM Pakistan atau Gerakan Melindungi Konstitusi mengakhiri konferensi 2 hari di Islamabad dengan menuntut pembebasan semua tahanan politik dan menolak hasil pemilu parlemen yang berlangsung tahun lalu. Hasil pemilu tanggal 8 Februari 2024 yang dicurangi itu berdampak terhadap krisis politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di negara ini. Demikian isi deklarasi itu. Laporan itu menegaskan parlemen Pakistan tidak memiliki respek baik dari segi moral, politik, atau hukum karena hasil pemilu dimanipulasi dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis politik sekarang adalah melalui pemilu yang bebas, adil, dan transparan. Pemerintahan Sharif yang diyakini didukung oleh militer yang kuat menyangkal tuduhan oposisi dan membantah bahwa tuduhan itu bertujuan menghalangi upaya-upaya untuk mereformasi dan menstabilkan perekonomian. Kita ke Israel. Sebuah penyelidikan oleh militer Israel menetapkan Hamas yang ditetapkan oleh AS sebagai kelompok teror mampu melakukan serangan paling mematikan pada 7 Oktober 2023 dalam sejarah Israel karena tentara Israel yang jauh lebih kuat meremehkan kemampuan kelompok itu. Temuan yang dirilis pada Kamis dapat menekan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melancarkan penyelidikan lebih luas dengan banyak permintaan untuk memeriksa pengambilan keputusan politik sebelum serangan itu. Banyak warga Israel percaya bahwa kegagalan yang terjadi pada 7 Oktober tidak hanya disebabkan oleh militer dan menyalahkan Netanyahu atas kegagalan kebijakan pencegahan dan pengendalian serangan pada tahun-tahun menjelang serangan itu. Pendekatan termasuk mengizinkan Qatar mengirim sejumlah besar uang tunai ke Gaza dan mengesampingkan saingan Hamas, otoritas Palestina yang diakui secara internasional.
Pendengar, bagi peneliti independen Uyghur yang berkantor di Swedia, Nyorola E5 tanggal 27 Februari merupakan hari berduka yang mendalam. Setelah bertahun-tahun bekerja tanpa henti untuk membantu memukimkan kembali lebih dari 40 warga Uyghur yang ditahan di sarana imigrasi Thailand sejak tahun 2014, upayanya menemui jalan buntu. Ketika hari Kamis, semua warga Uyghur diangkut ke dalam bis dan diterbangkan ke kota Kashgar di wilayah Xinjiang, barat laut Tiongkok, yang merupakan pusat bagi 12 juta warga Uyghur. Saya sudah banyak berbicara dengan mereka selama 2,5 tahun terakhir. Kini saya merasa seperti orang yang kehilangan orang yang dicintai dan entah bagaimana bisa bertahan, katanya. 2 pekan lalu, E5 bersaksi di depan hakim di Thailand atas nama 43 pria Uyghur yang ditahan di penjara Thailand. Secercah harapan muncul bagi mereka ketika pengadilan menetapkan tanggal 27 Maret untuk mendengar penjelasan Biro Imigrasi Thailand tentang mengapa warga Uyghur ditahan selama hampir 11 tahun. Kakak beradik influencer atau pemengaruh Andrew dan Tristan Tate yang didakwa melakukan perdagangan manusia di Rumania hari Kamis tiba di AS setelah pihak berwenang mencabut larangan perjalanan yang diberlakukan sebagai bagian dari kasus itu. Juru bicara Tate bersaudara mengatakan keduanya mendarat di Fort Lauderdale sekitar tengah hari. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington. Iya pendengar, berikut kami sampaikan laporan berikutnya. TNI Angkatan Udara Republik Indonesia dan Angkatan Udara Garda Nasional Hawaii mengadakan latihan pengisian bahan bakar udara ke udara. Pengamat menilai berbagai latihan militer bersama dengan Amerika Serikat dan juga negara lainnya sangat bermanfaat dalam upaya memperkuat pertahanan nasional Indonesia. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Latihan pengisian bahan bakar di udara itu berlangsung di Denpasar, Bali pada 17 hingga 21 Februari. Menurut siaran pers yang diterima oleh VOA, latihan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendukung persyaratan sertifikasi ulang pesawat F-16 yang diperlukan selama Airman-to-Airman Talks tahun 2024. Letnan 1 Alisan Bowman, pilot ARS ke-20, mengatakan latihan bersama ini berfokus pada penguatan interoperabilitas, efektivitas operasional, dan upaya keamanan regional antara kedua angkatan. Dalam siklus pelatihan ini, 5 pilot baru dan 21 pilot F-16 TNI Angkatan Udara berhasil memperoleh kualifikasi pengisian bahan bakar udara. Skuadron pengisian bahan bakar udara ke-203 telah mendukung lebih dari 40 serangan F-16 yang menunjukkan semakin meningkatnya kompleksitas dan integrasi operasional dari kemampuan gabungan ini. Sementara itu, perencana latihan TNI Angkatan Udara, Letkol Ribdo Utomo mengatakan, kesempatan ini tidak hanya memperkuat kesiapan operasional, tetapi juga memastikan pihaknya memiliki kemampuan untuk mengamankan integritas wilayah. Pengamat militer Hairul Fahmi menilai bahwa latihan pengisian bahan bakar udara ke udara ini memiliki banyak manfaat, terutama bagi TNI Angkatan Udara. Indonesia sendiri, kemudian juga Amerika, terutama terkait dengan upaya memperkuat jejaring strategis, kemudian kesempatan pengembangan profesionalisme, peningkatan pemahaman prosedur-prosedur, terutama dalam konteks skenario multinasional. Kali ini temanya kan pengisian bahan bakar udara ke udara. Ini sangat penting kalau bagi Angkatan Udara karena ini akan mempengaruhi jangkauan dari operasi pesawat tempur dan juga pesawat angkut strategis. Selain dengan Amerika Serikat, kerjasama serupa juga kerap dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain. Mengingat kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dan mengambil posisi non-blok dalam konteks dinamika geopolitik. Sementara itu, dalam konteks pertahanan sendiri, kata Hairul, dengan meningkatnya rivalitas dan dinamika geopolitik, terutama di kawasan Indo-Pasifik
Pasifik, Indonesia harus bisa memastikan bahwa hubungan erat dengan satu pihak tidak akan mengorbankan hubungan baiknya dengan pihak-pihak lain. Ini hubungan Indonesia dengan China ya salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerjasama pertahanan, kerjasama latihan dan pelatihan seperti yang juga dilakukan dengan Amerika. Di sisi lain, manfaat dari kerjasama yang beragam ini saja bagi Indonesia ini memperkaya pengetahuan, memperkaya pengalaman mereka berada dalam situasi dan kondisi yang beragam juga. Mereka jadi punya pengalaman lebih banyak karena kan skenario-nya bisa saja antara latihan dengan Amerika bisa berbeda dengan ketika latihan dengan China, dengan Rusia misalnya atau dengan negara-negara yang lain. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, Kementerian Luar Negeri Indonesia akan memulangkan 84 WNI korban kasus online scam dari Myawaddy, Myanmar ke Indonesia tentu saja. Mereka akan tiba di Indonesia pada Jumat malam 28 Februari malam ini tentu saja waktu Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat 366 WNI di Myawaddy yang sedang diproses untuk segera dipulangkan. Berikut laporan Fathiyah Wardah dari Jakarta. Direktur Pelindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha mengatakan 84 WNI itu berhasil dibawa dari Myawaddy ke Mae Sot, Thailand pada tanggal 27 Februari 2025. Mereka terdiri dari 96 laki-laki dan 15 perempuan. Kebanyakan dari mereka berasal dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Jakarta, serta rata-rata berada dalam kisaran umur 20 hingga 30 tahun. Juda mengungkapkan di antara mereka terdapat 3 orang ibu hamil dengan usia kandungan di bawah 5 bulan. Mereka berada di Myanmar karena ikut suaminya yang dipaksa bekerja melakukan penipuan daring di negara itu. Semua WNI yang akan dipulangkan dalam kondisi sehat, katanya. Sebelumnya, ungkap Juda, tim Kemlu bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berada di Mae Sot sejak tanggal 23 Februari untuk melakukan kontak intensif dengan berbagai pihak di Thailand dan Myanmar. Menurut Juda, otoritas Thailand memberikan izin melintas bagi para WNI pada tanggal 27 Februari 2025 melalui jembatan persahabatan kedua yang berada di perbatasan Myawaddy dan Mae Sot. Tim Kementerian Luar Negeri, KBRI Bangkok dan juga KBRI Yangon berhasil menyeberangkan 84 warga negara Indonesia dari Myawaddy menuju ke Mae Sot. Selanjutnya mereka telah menjalani proses pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan imigrasi, dan juga National Referral Mechanism. Selanjutnya, kata Juda, tim Kemlu membawa 84 WNI tersebut melalui perjalanan darat sekitar 8 jam menuju ke Bangkok untuk selanjutnya diterbangkan ke Indonesia dan akan tiba di Jakarta pada Jumat malam 28 Februari 2025. Kementerian atau lembaga terkait melalui koordinasi Kemenko Polkam akan memfasilitasi asesmen lanjutan termasuk rehabilitasi sosial sebelum dapat dipulangkan ke daerah asal masing-masing, tegas Juda. Terlepas dari adanya fakta bahwa tidak semua kasus judi online dan online scam yang melibatkan WNI merupakan TPPO, Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan saat ini telah terjadi perluasan korban perdagangan orang. Kalau dulu wajah korban trafficking itu biasanya adalah perempuan dari daerah miskin. Nah sekarang meluas wajahnya, korban, orang muda, bahkan sarjana. Penelitian yang dilakukan oleh US Institute of Peace memperkirakan penipuan ini menghasilkan pendapatan global yang sebagian besar 39 miliar US dollar dihasilkan di Kamboja, Myanmar, dan Laos. Dari Jakarta, Fathiyah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Ya, pendengar, sekedar info baru saja di Studio 17 ya. Penuh sekali, penuh sesak karena teman-teman banyak yang datang di sini untuk mengantarkan salah satu di antara kami yang segera segera pensiun dini. Ya, boleh kasih clue juga ya yang tadi membaca berita pada pagi hari ini. Ya, thank you. Anyway, kita teruskan dengan laporan berikutnya. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan berada di Gedung Putih pada hari Jumat untuk menandatangani perjanjian yang memberikan akses kepada Amerika Serikat ke mineral tanah jarang di Ukraina. Berikut laporannya disampaikan oleh Utami Husin. Presiden Donald Trump mengatakan suatu kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat dengan kedatangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih untuk menandatangani sebuah perjanjian mineral pada hari Jumat 28 Februari. Kesepakatan yang masih berkembang itu akan memberi Amerika hak substansial atas mineral tanah jarang Kiev
yang menguntungkan dan memberi Washington kompensasi atas senjata yang dikirim ke Ukraina untuk melawan agresi Rusia yang telah berlangsung 3 tahun. Kata Trump, And we're going to be signing an agreement which will be a very big agreement. Dan kami akan menandatangani suatu kesepakatan yang menjadi suatu kesepakatan yang sangat besar, dan itu adalah mengenai mineral tanah jarang dan lain-lainnya. Tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandai sebuah pilar penting yang tidak tercakup dalam kesepakatan yang sekarang ini, yakni jaminan konkret bagi keamanan Ukraina. Kata Zelensky, in this deal, there are only, basic things about that. Dalam kesepakatan ini, hanya ada hal-hal dasar mengenai, jaminan keamanan dan lain-lain. Tetapi saya pikir bukan itu saja. Langkah selanjutnya haruslah mengenai ini. Tanpa jaminan keamanan pada masa mendatang, kami tidak akan benar-benar memiliki perdamaian. Dan kami tidak akan benar-benar memiliki gencatan senjata seperti yang dibicarakan oleh Trump. Jika kami tidak memilikinya, tidak ada sesuatu pun yang akan berhasil. Olena Prokopenko dari German Marshall Fund mengatakan kesepakatan mineral tanah jarang merupakan bagian dari formulasi perdamaian awal Zelensky. It is difficult for the Ukrainian government to completely Sulit bagi pemerintahan Ukraina untuk sepenuhnya menarik kembali tawaran tersebut. Sayangnya, rancangan kesepakatan yang ditawarkan untuk Ukraina sebagai tanggapan atas proposal ini cukup mengecewakan dan agak berat sebelah. Namun sekarang, karena pengaturannya tampak jauh lebih seimbang, pemerintah Ukraina siap menandatanganinya. Prokopenko, mantan penasihat Menteri Keuangan Ukraina, mengatakan, there is some progress in terms of mentioning guarantees. Ada sejumlah kemajuan dalam hal penyebutan jaminan sebagai suatu faktor, tetapi ini harus jauh lebih rinci dalam kesepakatan akhir. Karena sekarang ini pada dasarnya tidak ada hubungan yang spesifik antara keamanan dan investasi. Dan masih ada lagi rincian lainnya yang perlu dirampungkan sebelum perang brutal ini berakhir. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.